Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sore ini karena biasa kita mengkaji kitab Umdatul Ahkam, dan sore hari karena temanya tematik, kita akan membahas tentang qurratu aini, penyejuk mata orang tua, yakni harapan orang tua itu ingin mendapatkan anak yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, sab'un yajri lil abdi, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang mengalir pahalanya bagi seorang hamba yang sudah meninggal dunia dan akan terus mengalir sampai ke kuburannya. Yang 7 perkara itu adalah man 'allama ilman, 1, barang siapa yang mengajarkan ilmu, au qarra nahran, yang kedua, atau yang mengalirkan sungai untuk keperluan manusia, yang ketiga, au hafara bi'ran, yang menggali sumur untuk kepentingan manusia juga, au gharasa nakhlan, atau yang menanam kurma, au bana masjidan, atau yang membangun masjid, au warratha mushafan, atau yang menginfakkan, mewariskan, mewakafkan mushaf, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ampun untuk kedua orang tua setelah kematiannya. Ini diantara dalil bahwa anak soleh itu juga akan mempengaruhi kepada orang tua setelah kematiannya. Karena Rasul yang mengatakan 7 amalan yang mengalir pada seseorang pahalanya sampai ke kuburannya, salah satunya adalah anak soleh yang memintakan ampun akan kesalahan kedua orang tuanya. Artinya kalau seandainya kita tahu bahwa kondisi kuburan itu kan tidak bisa kita bayangkan, akan merasakan panas yang luar biasa gitu ya kalau mendapatkan azab kubur dan siksa-siksa. Maka yang bisa meringankan itu semua adalah doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Dan doa yang paling diharapkan orang tua dalam kubur itu 2. Pertama, istighfar, memintakan ampun akan dosa-dosanya. Yang kedua, meminta kepada Allah agar dimantapkan jawabannya. Jadi kalau mendoakan orang tua yang sudah meninggal, 2 kalimat yang paling penting, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, tetapkan jawabannya. Itu yang paling dianjurkan para ulama. Ya selebihnya terserah. Mau mendoakan mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan hisabnya, macam-macam doa. Tapi 2 perkara itu yang jangan ditinggalkan. Mintakan ampun akan dosa-dosanya. Yang kedua, minta kepada Allah supaya ditetapkan jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini pengaruh dalam kuburnya. Kemudian yang ketiga, pengaruh di akhirat. Jadi anak yang soleh itu akan membawa pengaruh di akhirat.
Seperti ketika Nabi SAW bicara soal anak perempuan. Kata Nabi SAW, man ubtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Sesiapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, maka anak itu akan menjadi tameng baginya pada hari kiamat. Karena merawat anak perempuan beda dengan merawat anak laki-laki. Harus ekstra gitu ya. Betul-betul harus dijaga betul anak perempuan itu. Karena sekali kemudian gagal merawat anak perempuan, maka akan selamanya gagal. Kalau anak laki-laki ya yang penting dibesarkan, dididik kan itu. Anak perempuan harus dijaga. Ya. Kemana-mana harus pakai mahram, ya kan? Safar harus ditemani, kemudian harus terus menjaga aurat dia, macam-macam anak perempuan itu. Jadi makanya kenapa kemudian pahalanya besar yang punya anak perempuan itu. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma bi asabihi. Sesiapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan sampai dia balik, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Maksudnya sambil merapatkan jari tengah dengan telunjuknya seperti ini. Aku dan dia, kata Rasul, seperti ini. Siapa yang mendidik anak perempuan dengan baik sampai dia balik, ya. Dalam hadis yang lain, man kanat lahu untha falam yaidha walam yuhinha walam yu'thir waladahu 'alaiha qala ya'ni adz-dzukur adkhalahullahu al-jannah. Sesiapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya. Karena di zaman jahiliyah kalau punya anak perempuan itu kan aib. Makanya kebiasaan orang jahiliyah itu membunuh anak perempuan hidup-hidup. Karena tidak mendatangkan keuntungan duniawi masalahnya. Makanya mereka membunuh anak perempuan hidup-hidup itu di zaman jahiliyah. Jadi kalau punya anak perempuan itu kayaknya marah gitu ya. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran itu, wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila dihabar gembirakan kelahiran anak perempuan, maka marah mereka. Dan mereka pun membunuh anak itu dengan cara mengubur hidup-hidup. Makanya kata Rasulullah, sesiapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya dengan dikubur hidup-hidup, tidak menghinanya dengan terus memuliakannya, dan tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki daripadanya. Maksudnya harus adil, anak perempuan laki-laki sama saja. Maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga. Menunjukkan di sini apa? Islam itu mengangkat derajat wanita. Ya. Dalam hadis yang lain juga, man kunna lahu thalathatu banat fa sabara alaihin wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Sesiapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia bersabar memberi makan, memberi minum, memberi pakaian dari hasil usaha kerasnya, maka semua akan menjadi tameng dia pada hari kiamat. Dan banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan merawat anak perempuan. Ya. Dari sini kita tahu bahwa anak yang baik, anak yang soleh, mau laki-laki mau perempuan, kalau kita didik dengan baik itu, maka pahalanya besar sekali. Saya akan contohkan saja. Kalau seandainya kita berhasil karena didikan kita, ya, umpamanya anak laki-laki yang kita didik itu sampai bisa hafal Quran, mungkin bukan kita yang menjadikan dia hafal Quran, mungkin kita sekolahkan, kita pesantrenkan, kita arahkan dia menjadi para penghafal Quran kan itu, sampai betul-betul anak itu hafal Quran. Maka ulama itu sampai memberikan beberapa keterangan nih. Yang pertama, jadi anak yang menghafal Quran itu kelak pada hari kiamat itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya dan dihasankan oleh Syekh Albani, man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi albasa yaumal qiyamati tajan min nuri dhawuhu mithlu dhawi syamsi.
wa yuqsa walidayhi hullatani la taqumu bihimad dunya fayaqulani bima kusina hadha fayuqalu bi ahdi waladikumal Qur'an. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, kelak pada hari kiamat akan dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilauannya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya pakaian kebesaran yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Tiba-tiba kedua orang tuanya mengatakan, ya Allah, kenapa kau pakaikan pakaian ini untuk kami, padahal kami tidak beramal dengan amalan yang tinggi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, karena anak kalian berdua belajar dan menghafal Quran. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, karena engkau punya anak, kau arahkan kepada Quran sampai dihafal Quran. Nah, sekarang kupakaikan kau pakaian yang nilainya tidak sebanding dengan dunia, sampai orang tuanya bingung gitu kan. Aku tidak pernah beramal soleh, kok bisa mendapatkan pakaian seindah ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bi akhdi waladikumal Quran, karena engkau sudah mengarahkan anakmu menjadi penghafal Quran. Menunjukkan apa? Anak itu akan manfaat pada hari kiamat kan itu. Kemudian yang kedua juga disebutkan oleh para ulama, termasuk juga ilmu yang bermanfaat dan amal jariah yang tidak terputus. Jadi kalau seandainya kita ini punya anak, kemudian kita didik ke agama sampai akhirnya, tidak mesti harus jadi ustaz. Boleh jadi dia anak yang soleh, anak yang taat, sholat kan itu, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka anak yang seperti ini pahalanya akan mengalir, walaupun tanpa dia hadiahkan anak itu pahalanya untuk orang tua, dengan sendirinya mengalir. Jadi kalau anak itu sholat, maka dengan sendirinya pahala sholatnya mengalir kepada orang tuanya. Kalau anak itu baca Quran, dengan sendirinya pahala baca Quran mengalir kepada orang tuanya. Dengan anak ini berzikir, dengan anak ini beribadah, mengalir dengan sendirinya kepada orang tuanya nanti pada hari kiamat. Karena ini masuk pada keumuman hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Jadi apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Tiga perkara tidak akan terputus. Pertama, sedekah yang mengalir. Makanya ketika para ulama membahas tentang amalan yang paling baik untuk orang yang sudah meninggal, maksudnya dari orang hidup untuk orang yang meninggal, itu kan disebutkan sampai 15 sampai 20 poin itu. Ya. Tetapi kesimpulannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari semua amalan yang disebutkan para ulama yang bermanfaat untuk orang mati itu, yang tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf ya. Di mana semua ulama sepakat, mau Syafi'i, mau Maliki, Hambali, kemudian juga Hanafi, cuma dua yang kalau kita lakukan untuk orang mati dipastikan sampai. Kalau yang lainnya diperselisihkan. Apa itu? Pertama doa, yang kedua sedekah. Cuma dua. Ini nggak ada khilaf ulama. Kalau kita berdoa kepada Allah supaya orang tua kita diselamatkan, pasti sampai. Kita berdoa agar orang tua kita diampuni dosanya, pasti sampai. Atau kalau kita sedekahkan, kita punya uang, datang ke masjid, ini sedekah untuk orang tua. Kita datang ke pesantren, ini sedekah orang tua. Kita datang ke panti asuhan, ini sedekah, pasti sampai. Ini yang tidak ada khilaf ulama. Adapun yang lain banyak kali khilaf. Seperti haji orang tua, korban untuk orang tua, baca Quran untuk orang tua, itu masalah khilaf semua itu. Panjang pembahasannya. Ya. Tapi khusus dua perkara tidak ada khilaf. Makanya kalau kita ini ingin yang jelas-jelas saja gitu maksudnya ya, supaya sampai pahala kita, inilah dua perkara, berdoa kemudian sedekah. Karena di sini Nabi SAW mengatakan apa? Sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, au ilmin yuntafa'u bi, ataupun ilmu yang bermanfaat.
Di mana ketika kedua orang tuanya masih hidup, orang tuanya lah yang mengarahkan anaknya sampai akhirnya anak itu paham sholat, paham baca Quran, paham macam-macam ya. Walaupun tidak dia yang mengajarkan, tapi kan dia yang mengarahkan ke pesantren, ke sekolah gitu kan. Secara tidak langsung yang menjadikan anak itu cerdas adalah orang tuanya. Lah sebab itulah orang tuanya dapat bagian amal solehnya anaknya. Apalagi kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu, ataupun anak yang soleh yang mendoakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak itu akan jadi syafaat. Anak itu akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Jadi menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Maksudnya syafaat di sini bukan hanya syafaat anak yang soleh saja menolong orang tuanya gitu kan, tapi amalan anaknya juga bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Jadi umpamanya Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Quran itu kelak akan menjadi syafaat bagi para pelakunya. Jadi kalau kita yang mengajarkan anak itu Al-Qur'an, minimalnya Al-Fatihah lah. Ya, jangan sampai kemudian surah Al-Fatihah itu guru TK pula yang ngajari anak kita. Kalau bisa kita yang ngajari Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu akan dibaca pada setiap sholat masalahnya. Kalau Quran yang lain kan kadang dibaca kadang tidak, tapi kalau Al-Fatihah kan wajib dibaca minimalnya 17 kali sehari. Kalau bisa Al-Fatihah kita lah yang ngajari, jangan orang lain kan gitu, supaya jelas gitu ya amalan itu mengalir. Jadi kalau seandainya karena lantaran bimbingan kita anak itu kemudian jadi gemar membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu akhirnya menjadi syafaat bagi anaknya, kata para ulama, Al-Quran yang dibaca anak kita juga akan menjadi syafaat bagi kita yang mengajarkannya. Jadi bukan hanya kepada pembacanya saja, tapi juga akan menjadi syafaat bagi yang mengajarkannya awal-awal. Kalau kita yang mengajarkannya, kita dapat juga. Nah, gitu maksudnya. Ya, jadi amalan anak soleh juga akan ada pengaruhnya kepada kedua orang tuanya. Ya, dan banyak lagi. Ya, intinya bahwa manfaat anak soleh itu nampak di dunia, nampak di kuburan, dan akan nampak di akhirat.